Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Iis Astri Rahayu 195231139, Rahmatul Aprilia Fitriani 195231152, Intan Rizka Amelia Putri 195231153 akan mempresentasikan mengenai akuntansi salam. Pengertian salam. Salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jenis akad salam. 1. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 2. Salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi salam antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Dasar syariah akad salam. A. Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. B. As-Sunnah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun dan ketentuan akad salam. A. Rukun salam, yaitu 1. Al-Aqidani atau dua pihak yang berakad, terdiri dari muslam atau pembeli dan muslamilai atau penjual. 2. Sighat akad salam. Sighat terdiri dari ijab dan qabul. 3. Maqud alaih meliputi dua hal, yaitu modal atau harga dan muslam fi'ih atau barang yang dipesan. B. Ketentuan akad salam, yaitu 1. Pelaku adalah jakab hukum dan balik. 2. Objek akad. 3. Ijab qabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho antara pelaku-pelaku akad baik secara verbal, tertulis, atau melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad salam. 1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. 3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Perlakuan akuntansi salam PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli. 1. Pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. 2. Pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Maka dalam jurnal ditulis piutang salam debit, kas kredit. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. A. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, maka jurnalnya piutang salam debit, kerugian debit, dan aset non-kas kredit. B. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, maka jurnalnya piutang salam debit, aset non-kas kredit yang didapat sebesar nilai tercatat, dan keuntungan kredit yang didapatkan dari selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. 3. Penerimaan barang pesanan. A. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Maka aset salam debit, piutang salam kredit. B. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya,
Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. Maka jurnalnya aset salam debit dan piutang salam kredit. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Untuk jurnalnya, persediaan aset salam debit, kerugian salam debit, piutang salam kredit. C. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka 1. Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima. Untuk jurnalnya, aset salam debit piutang kredit. 2. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi. Untuk jurnalnya, aset lain-lain piutang debit, piutang salam kredit. 3. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Untuk jurnalnya, kas debit, aset lain piutang dan penjual debit, piutang salam kredit. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Untuk jurnalnya, kas debit, utang penjual kredit, piutang salam kredit. 4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Untuk jurnalnya, dana kebajikan kas debit, dana kebajikan pendapatan denda kredit. 5. Penyajian. 1. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. 2. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. 3. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 6. Pengungkapan. A. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk penjual. Pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima. Jurnal, debit kas XXX, kredit utang salam XXX. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas, diukur sebagai nilai wajar. Debit aset non-kas XXX, kredit utang salam XXX. Ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jurnal, debit utang salam XXX, kredit penjualan XXX. Keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli air dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Jurnal, debit aset salam XXX,
kredit, kas, XXX. Pencatatan ketika penyerahan persediaan. Jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan. Jurnal, debit utang salam XXX, debit kerugian XXX, kredit aset salam XXX. Pencatatan ketika penyerahan persediaan jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan. Debit utang salam XXX, kredit aset salam XXX, kredit keuntungan salam XXX. Dan kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang didapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Keenam, penyajian. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dan terakhir, pengungkapan. Pertama, piutang salam kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. 2. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan ketiga, pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan syariah.